Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Ayo ikut. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Pemirsa TV One ikut. Allahu Rabbuna Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Sebut nama Allah. Panggil nama Allah. Sebut nama Allah, panggil nama Allah. La nusyriku bihi syai'a. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, jangan kebanyakan nyebut nama yang lain. Malah kalau perlu gak usahlah nyebut nama yang lain. Bikin kecewa aja. Sebut nama Allah aja. Nanti Allah yang aturin. Baik untuk urusan pribadi, keluarga, pekerjaan kita, pekerjaan keluarga kita, usaha keluarga kita, maupun untuk yang lain. Untuk kota kita, daerah kita, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Allah punya pasukan-pasukan di langit dan di buminya. Masya Allah. Allah punya pasukan-pasukan di langit dan di buminya yang bisa kemudian Allah gerakan. Di surah Al-Anbiya, para nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Anbiya, para rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun. Allah punya malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punya hamba-hamba yang mukramun. Siapa? Dialah, merekalah para malaikat-malaikat Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang kalau Allah sudah perintahkan, malaikat-malaikat itu akan bekerja. Malaikat-malaikat itu akan mengatur sedemikian rupa sampai kemudian segala urusan kita beres. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa. Ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Kalau kemudian sudah turun, fal mudabbirati amra, beres semua urusan. Jangan ngagedein ikhtiar, kecuali ikhtiar itu menjadi ibadah, menjadi adab, menjadi akhlak kita. Tapi kalau ngegedein ikhtiar, di mana tidak ada ikhtiar berarti tidak ada solusi, tidak ada ikhtiar berarti tidak akan ketemu jalan keluar, itu mendingan gak usah digedein. Kalau menggantikan posisi Tuhan, mendingan jangan digedein. Nanti malah tambah capek, malah tambah dalam, malah tambah banyak, tambah bervariasi problemnya, masalahnya, kesulitannya. Serahkan kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Sering-seringlah ngadep. Jangan kebanyakan ngomel. Jangan kebanyakan ngeluh. Apalagi judulnya sesama manusia. Sesama kita-kita. Wah, energinya ntar makin jelek. Apa yang dihadapi oleh kita, apa yang dihadapi oleh keluarga kita, apa yang dihadapi oleh kampung kita, apa yang dihadapi oleh kota kita, apa yang dihadapi oleh negeri kita, apa yang dihadapi oleh dunia. Saya kontak ulama-ulama di ASEAN. Saya bilang sama mereka semua, yuk
kita duduk bersama-sama di dalam sholat malam. Ada sekian lembaga yang akan bertarung dengan lembaga yang lain. Iya, ngumpulnya keren, bagus. Tapi coba yuk kita ngumpul, sebelum ngumpul bersama Allah dulu ngumpulnya. Samain frekuensinya. Dari ujung ke ujung membaca Al-Quranul Karim. Dari satu negara lain, dari satu kota lain, dari satu kampung lain, dari satu keluarga yang lain. Contoh paling mikro, ayahnya satu keluarga, bapaknya seseorang, bapaknya satu keluarga, ada di satu rumah sakit. Terus mau ngapain ngumpul bareng? Sekedar ngumpul. Akhirnya bukan ngumpul. Semua orang sibuk dengan WhatsApp-nya. Semua orang sibuk dengan update statusnya. Nih kondisi mamang cetrek, sebar. Nih kondisi paman cetrek, sebar. Nih kondisi saudara saya cetrek, sebar. Itukah? Jangan kebanyakan ngumpul. Akhirnya ngumpul yang begitu kemudian menjadi tidak ada harganya. Si ibu telepon anak paling tua di Jogja. Nak, sayang sama bapak kamu. Sayang. Nanti malam, sholat malamnya bareng bapak. Bareng ibu. Bapakmu di tempat tidur, ibu di atas sejadah. Usahakan nanti malam kita bareng bangun malam. Telepon anak yang di Palangkaraya, telepon anak yang di Bandung, telepon anak yang kemudian di Jakarta, telepon anak yang ada di Taiwan, telepon anak yang ada di Korea, semua saat itu bangun malam, ngadep bareng sama Allah. Nanti fal mudabbirati amra turun. Fal mudabbirati amra turun. Di surat Al-Anbiya lanjutan ayat-ayat yang tadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Malaikat-malaikat Allah ini begitu Allah suruh jeder, jalan dia. Aturin tuh. Tolongin tuh. Kasih syafaat, dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 29. 29-nya wa minhum may yaqul inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Silakan yang ada Qur'annya buka surat Al-Anbiya. Surah ke-21. Lembar ketiga. Lembar pertama iqtaraba, lembar kedua wa kam qasamna, lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga itu wa ma arsalna. Wa ma arsalna ayat ke-24. Mana Ustaz Selamat? Ustaz Selamat? Ada Ustaz Selamat sini? Sini, enggak ada. Oh, ke sana. Kita insya Allah bikin tahfiz camp. Ini penyempurnaan i'dad dan penyempurnaan persiapan-persiapan Quran. Jadi kami ingin membantu diri kami, keluarga-keluarga dan Indonesia. Cobalah kita memakai teori Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datengin aja yang hak, nanti yang batil-batil bakal minggir. Ya, datengin aja yang hak, nanti yang batil-batil bakal minggir. Datenginnya hak tuh gimana? Ya gimana datangin hak, ngelihat anak agak sedikit mencurigakan masalah, jangan kemudian didiemin. Tapi juga jangan terlalu banyak dikasih nasihat. Tapi datangkan saja banyak hak buat dia. Ajak ke masjid, ajarin ngaji, masukin kemudian ilmu-ilmu, ajak kemudian bersedekah. Makin banyak yang hak, maka wazahaqal batil. Sifat-sifat jeleknya, tabiat-tabiat jeleknya nanti akan minggir sendiri. Nah, untuk membantu Indonesia, kita bangun ini super camp, tahfiz camp. Tahfiz campnya nanti insya Allah tahfiz camp yang sifatnya ini plus-plus. Teman-teman pemirsa sudah mengetahui kami punya program i'dad namanya, ini untuk membantu Indonesia dan dunia. Nanti sifatnya ini international camp. Jadi nanti ada Australia, ada Amerika, ada dari China, ada dari Timur Tengah, ada dari negara-negara Afrika, ada dari negara-negara Asia nge-camp bareng. Insya Allah tanggal 1 September. Mudah-mudahan 1 September 2016 sudah bisa dimulai.
kualifikasi tahfiznya nanti, kualifikasi tahfiz yang kira-kira seperti ini. Jadi ngapalnya tuh plus ayatnya, plus nomornya, bisa baca mundur, bisa baca naik, bisa baca acak, insya Allah. Coba lihat surat Al-Anbiya ayat 29. Apa depannya? Surat Al-Anbiya ayat 29. Apa depannya? Wa minhum mayyaqul. Naik ke atas 28. Ya'lamu. Naik lagi ayat 27. La yasbiquna. Naik lagi ayat 26. Wa qala lagi ayat 25. Wa ma arsalna. Jadi bisa dibaca mundur, bisa dibaca maju, bisa dibaca acak, plus artinya, plus tadabburnya, plus tafsirnya. Itu nanti setahun ngecamp, keluar camp, kondisi apalannya seperti itu insya Allah. Plus apa? Plus sokmed camp, plus IT camp, plus bisnis camp, plus leadership camp. Kita pengen membangun ya generasi Al-Quran yang elit. Generasi Al-Quran elit itu maksudnya gimana? Generasi elit. Ya, dia ngecamp, dia menguasai, keluar menguasai bahasa Korea, keluar menguasai bahasa Jepang, keluar menguasai bahasa Thailand, keluar menguasai bahasa Myanmar, keluar menguasai bahasa Azerbaijan, keluar menguasai bahasa Rusia, keluar menguasai bahasa-bahasa dunia. Nanti kita pilihin setiap bahasa dunia kira-kira 2-5 orang. Lalu jangan keluar kecuali dia begitu keluar udah menguasai bahasa Jerman misalnya, bahasa Prancis misalnya, insya Allah. Doain ini program Masya Allah. Pokoknya kita bikin bang. Begitu keluar nanti mudah-mudahan bisa menghiasi Indonesia dari barat sampai ke timurnya. Oke, kembali lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Perhatikan ayat 28. La yashfa'una, ketemu ayat itu? La yashfa'una, ketemu? Illa limanir tadha wahum min khasyatihi musfiqun. Malaikat-malaikat Allah ini banyak sekali. Begitu diaktifkan oleh Allah, maka mereka akan menolong siapa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang buka surah An-Najm. Surah An-Najm, surah 53. 54-nya Al-Qamar. 55-nya surat Ar-Rahman. 56 Waqiah. Buka surah An-Najm. Ayat terakhir dari lembar pertama. Ayat terakhir dari lembar yang pertama. Sudah ketemu? Nanti kemampuan peserta didik tahfiz camp ini seperti ini kira-kira. Bisa mengkorelasikan satu ayat ke ayat yang lain. Dan saya bilang tadi plus-plus. Plus-plusnya apa? Supaya dalam 1 tahun dia sekalian belajar e-commerce. Ini penyempurnaan. Mudah-mudahan ya diizinkan Allah penyempurnaan ini terjadi. Saya pengen nanti tahfiz camp ini ada di semua kota, semua daerah, amin. Tahap pertama tahfiz camp nanti akan dibuka di Cilegon. Mudah-mudahan TV One bisa ikut memonitor kualitasnya. Mudah-mudahan bisa kualitas yang pemimpin masa depan, amin. Sudah dibuka? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Mana suaranya? 26. Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ayat ini terkorelasi dengan sangat baik dengan surat Al-Anbiya ayat 29. Asik ya nih. Bacanya bisa naik ke atas. Bisa di tengah-tengah. Bisa baca dari mundur. Mundur, maju, mundur bisa insya Allah. Gampang lantar udah kayak komputer insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, percayakah Allah ini maha mengatur? Kita lihat dari kelahiran seorang namanya
Bughos. Al-Bughos. Alif lam ba ra alif tha. Al-Bughos. Kita lihat ya, betapa Allah ini maha kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Pakai tangan Anda semua, pemirsa. Pakai tangan pemirsa semua. Angkat tangannya. Minta kepada Allah apa yang saudara mau minta. Saudara ingin menyetop satu perilaku. Jangan terlalu gunain sokmed. Nanti jadi perang. Udahlah. Setelah kita berantem sama orang kita sendiri. Sudah, coba jajal yang satu ini. Masa sih 150-an juta kalau kita anggap 200 juta begitu. Masa sih 200 juta ini orang pada ngangkat tangan. Ya Allah, benerin perilaku kawan saya. Benerin perilaku teman sebangsa saya. Anda pengen korupsi ini beres, coba yuk kita pakai tangan kita yuk. Biar Allah aturin. Sanggup gak sih Allah memberi hidayah ketika orang itu tidur? Sanggup gak Allah memberi hidayah ketika orang itu tidur? Begitu bangun, mantu bener. Ya, kemudian cucu bener. Begitu bangun tiba-tiba cucu nangis. Kemudian bilang, nenek saya ngelihat neraka. Kakek saya ngelihat neraka. Ajarin saya nek, ajarin saya ke Quran. Coba tuh, ente 7 tahun ngegerewek aja, bangunin terus. Habis itu capek. Udahlah, saya aja yang bangun duluan jam 2 pagi. Begitu kata ibunya, begitu kata bapaknya. Saya capek bangunin dia melulu. Saya bangun paginya jam 2 aja lah. Saya doa sama Allah, tolong bangunin anak saya. Masya Allah, tiba-tiba menjelang subuh kita melihat anak kita bangun. Siapa yang bangunin? Allah. Bisa nggak Allah begitu? Bisa. Bisa nggak tiba-tiba orang kemudian menjadi baik, menjadi benar tanpa ada orang lain yang nyamperin? Bisa, insya Allah. Tentu ikhtiar itu perlu. Saya cuma menggarisbawahi pemirsa. Jangan sampai kita ngegadein ikhtiar. Pertemuan kita sama Allah makin sedikit. Kita rame-rame ngumpul berdiskusi tentang negara. Rame-rame ngumpul berdiskusi tentang agama kita. Yang semakin begini semakin begitu. Kita ngumpul berdiskusi tentang nasib akhlak anak-anak kita misal. Tapi ketika kita berdiskusi, Allah datang jam 12, sholatnya 2:30. Diskusi sama siapa Anda? Katanya ngomong tentang bangsa. Tapi yang punya bangsa ngomong. Yang punya bangsa manggil. Yang punya bangsa kemudian mengundang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata yang pada rapat tentang bangsa, sholatnya jam 4, jam 5. Jangan, undang Allah. Datang kepada Allah. Saya kontak-kontak gitu ulama-ulama se-ASEAN. Saya bilang, ayo bantuin Indonesia sholat malam bos. Bantuin Indonesia sholat malam kiai. Bantuin Indonesia sholat malam syekh. Bantuin ya ustadz, bantuin ustazah. Saya bilang, saya broadcast ke teman-teman seulama di ASEAN. Ayo bantuin Indonesia ini. Angkat tangan Anda buat berdoa. Kita pakai juga jidat kita. Kita taruh untuk bersujud. Kita yang ngomong sama Allah. Suami mau merubah istri, siapa yang bisa mengubah? Allah. Istri pengen mengubah suami, siapa yang bisa mengubah? Allah. Orang tua pengen mengubah anak, siapa yang bisa mengubah? Allah. Anak pengen mengubah orang tua, siapa yang bisa mengubah? Allah. Masyarakat pengen menghendaki pemerintahnya begini dan begitu. Siapa yang bisa mengubah? Allah. Malamnya kita bagusin, siangnya juga kita bagusin, insya Allah. Lihat nih yang namanya Al-Bughos. Al-Bughos ini sebutan untuk anak gagak yang baru menetas dari telurnya. Saya dapat kisah ini dari Habib Nabil Musawa. Gagak betelur apa beranak? Gagak betelur apa beranak? Termasuk jenis apa tuh gagak? Burung. Begitu dia bertelur, kan diaremin tuh. Betul nggak? Pantatnya anget. Diaremin. Saya sama istri dulu pernah dikejar-kejar soang. Dia pernah dikejar-kejar bebek. Angsa. Jadi suatu saat saya main ke belakang rumah. Tuh kan masih kampungan tuh. Masih kampung. Tiba-tiba ada angsa yang meninggalkan telurnya. Saya cuma ngelihat doang nggak ngapa-ngapain. Saya sama istri ngelihat ngelongok begitu. Masya Allah tiba-tiba dikejar itu mangsa. Induknya itu lari ngejar saya. Masya Allah kita ngibrit berdua. Takut dipatok kan angsa tuh lehernya bisa tambah panjang itu. Subhanallah. Lihat anak gagak ini. Pemirsa anak gagak. Masya Allah. Ternyata beda sama induknya. Induknya hitam dia putih.
Induknya berbulu, dia nggak berbulu. Sehingga si gagak seperti tidak mau mengenali dan tidak mau mengakui bahwa ini adalah anaknya. Maka si gagak meninggalkan anaknya. Dia cuma ngelihat dari kejauhan. Padahal biasanya burung paling sayang sama anaknya, betul? Dia terbang, terbang, pulang bawa ulet. Dia terbang, pulang bawa serangga, betul? Buat siapa? Buat anaknya. Tapi si gagak ngelihat anaknya beda, dia pergi, dia tinggal. Terus pertanyaannya, siapa yang ngasih makan anak ini? Belum mampu terbang, belum mampu ngapa-ngapain, belum mampu apa-apa. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan kepada si anak gagak yang namanya Al-Bughoth ini aroma yang membuat serangga datang. Gile benar. Allah mengaruniai Al-Bughoth serangga yang datang, bukan dia yang datang. Ibaratnya begini, ente mau jual rumah, nyari pembeli. Kalau ente keluar dapat pembeli, biasa bos. Ya nggak biasa. Ente nawarin nama orang belum, ngucap belum, pasang iklan belum. Tiba-tiba ente duduk jejak. Ente sholat jejak. Ente kemudian baca Quran, ente ngaji Quran, ente berdoa kepada Allah, ente bikin sedekahan, ente bikin selamatan, ente berbuat baik aja sama orang lain. Alhamdulillah, tiba-tiba rumah Anda ada yang nawar. Datang orang bilang rumah ini bagus amat, bolong di mana-mana. Keren, rumah ini keren. Lihat kamarnya nggak sempurna. Lihat dapurnya belum beres. Wah cakep, ini rumah yang saya cari. Bingung, kita bingung. Pak, bukannya kalau nyari rumah yang bagus pak. Oh kalau yang bagus kan pasti mahal. Yang begini nih pasti murah. Bisa aja bapak. Kira-kira rumah ini kalau saya beli 300 juta dapat. Subhanallah. Kita baru mau ngucap nih. Rencana habis 7 hari Riyadhah. Barulah keluar hari ke-8. Saya ngajarin nih teman-teman semua. Udah kenal belum Riyadhah? Ayo Riyadhah itu coba ngebenerin hidup dari mulai bangun pagi sampai bangun pagi lagi. Benerin. Kita kan kelamaan gak bener. Kelamaan gak bener. Mestinya duha gak duha. Mestinya zuhur berjamaah gak berjamaah. Mestinya qobliyahnya 4. Kita boro-boro 4. 2 juga enggak. Ba'diyah mestinya 4. Nih nanti nih. Kita coba lihat nih. Orang-orang yang pada sholat di sini zuhur. Kita lihat nih, qobliyahnya 4 apa berapa? 4 dong qobliyahnya. 4, kalau emang tuh masjid, biasanya kan ada masjid yang cepet tuh. Begitu azan, sholat qobliyah, yang pertama selesai langsung dia qomat. Kalau ente ketemu masjidnya kayak begitu begitu muadzin selesai azan, ente datang copot dulu mic kantongin. Supaya dia nggak bisa qomat. Salat 4. Biasanya asar nggak pakai qobliyah. Sekarang qobliyah bukan 2 tapi 4. Maghrib, isya pakai qobliyah ba'diyahnya. Kemudian menjelang tidur witir. Itu Riyadhah tuh begitu. Pengen apa? Riyadhah dulu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nanti lakukanlah ikhtiarnya setelah hari ketiga, setelah hari ke-7, setelah hari ke-14, setelah hari ke-21, setelah hari ke-40. Bid'ah tuh. Ya udah deh. Ya udah. Mohon maaf. Kalau emang mau jalanin aja. Enggak lah, aneh sih enggak biasa berdebat, enggak ada ilmunya nama. Ente benerin aja. Benerin. Tapi enggak usah begitu. Enggak apa-apa. Enggak. Aneh emang gak mau berdebat. Mendingan kita makan aja yuk. Gitu aja. Jangan berdebat. Nanti kalau berdebat kita jadi hilang persaudaraan. Mau ya jalani. Gak percaya ya gak apa-apa. Kalau emang kita yang salah ya alhamdulillah. Kita benerin apa yang salah. Gitu aja. Nah nih orang di jalan nih duha 7 hari. Apa 7 hari. Baru niat hari ke-8 pasang iklan. Hari ke-8 nemuin marketing. Hari ke-8 nanti kemudian mulai main sokmed. Belum 8 hari, belum 7 hari. Baru 5 hari udah ada yang datang. Nawarnya 300. Padahal kita mau naruh angka berapa di situ? 200. Subhanallah. Kita bilang, Bapak nggak salah Pak.
Nawar 300 lah, saya mau nawar 200. Oh ya bagus kalau 200 juta. Ya gue nyesel. Lihat Al-Bughath. Al-Bughath mestinya induknya tuh si Bughath yakni gagak. Dia terbang nyari serangga. Tapi sama Allah ini anak serangga yang kemudian dikasih aroma. Kemudian serangga pada datang. Ente pernah nggak ngelihat orang pakai peci. Terus ada nyamuk di atasnya atau serangga. Nah itu pecinya istimewa tuh. Berarti bau tuh pecinya. Peci saya sering begitu. Istimewa kan? Orang lain nggak ada begitunya. Peci saya dikasih aroma, Masya Allah. Itu begitu mau ambil santri, nggak jadi diambil. Ayo pemirsa. Ayo pemirsa. Bagusin ikhtiarnya, oke, top. Tapi kalau ikhtiar itu nanti menggantikan posisi Tuhan. Saya kalau nggak laku rumah saya, dari mana saya berangkat hajinya? Waduh mendingan jangan jual rumah, jangan. Kenapa? Karena rumah Anda menjadi Tuhan. Abah harus kerja, kalau abah nggak kerja makan dari mana? Mendingan jangan kerja loh. Kenapa? Kerja lo tuh jadi Tuhan. Kerja lo tuh jadi Tuhan. Nanti nggak dapat apa-apa. Ngasih makan anak nggak bisa, ongkos dari istri habis. Kalau begini doain abah ya, abah mau kerja supaya jadi ibadah. Pergi deh, pergi deh. Tapi kalau ngomongnya saya ini harus usaha. Kalau saya nggak usaha, dari mana saya bisa kaya? Jangan. Itu berarti jadi Tuhan tuh. Emang ada yang bisa memberikan kekayaan dan memberikan kemiskinan kecuali Allah? Nggak ada. Tapi kalau saya pengen usaha Ustadz, supaya apa? Supaya tidak ada yang memerintah saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghalangi saya kecuali Allah. Saya mau sholat duha 12 rakaat kek, nggak ada yang negor. Ini saya baru takbir udah dibisikin. Ya, lama-lama mesin nggak ada yang jaga. Baru takbir mau sholat duha, udah ada yang bisikin dari belakang. Ya lama-lama mesin nggak ada yang jaga. Nah begitu kita usaha sendiri, tidak ada lagi halangan kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep. Kalau itu alasannya, please usaha. Tapi kalau lu alasannya, ente pada aneh kita pemirsa semua, usaha itu alasannya supaya kita jadi orang yang lebih enak, nggak benar. Emang nggak bisa apa jadi karyawan hidup enak? Bisa. Bisa, supaya kita nanti bisa beli mobil. Aduh, kecil amat sih usaha. Cuma bisa beli mobil. Usaha itu supaya bisa masuk surga. Ayo pemirsa, pengen ngerapin apa di dunia ini? Ada Allah yang bisa ngerapin. Ada Allah yang bisa ngerapin. Kisah terakhir. Kisah terakhir. Di Pakistan, ada seorang dokter ternama. Ada seorang dokter ternama di Pakistan. Kemudian dia harus mengadakan perjalanan pergi meninggalkan kotanya menuju satu daerah yang jauh sekali. Dia gunakanlah pesawat. Adanya cuma pesawat kecil. Kurang lebih berenam si dokter ini bersama orang-orang yang tidak dia kenal naik itu pesawat. Ternyata begitu 20 menit mengudara cuaca kemudian nggak keruan. Gubrak. Kemudian pilot mengumumkan ada engine pesawat yang rusak lalu harus mendarat darurat. Mendaratlah darurat di salah satu pegunungan. Di daerah yang si dokter ini lintasin beserta penumpang dan pesawatnya itu. Begitu mendarat karena hujan badai nggak berhenti, mereka bertahan di dalam pesawat. Hingga kemudian mereka melihat ada lampu mobil menyorot. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka menyetop mobil itu. Pengen numpang ke situ. Numpanglah orang itu ke situ. Begitu numpang bareng-bareng nih sama teman-teman yang lain mobil truk rupanya. Tapi ternyata baru jalan beberapa langkah menuju kota. Mobil itu kemudian terjebak di lumpur. Nggak bisa jalan. Akhirnya mereka semua jalan kaki. Jalan kaki melewati kemudian hutan apa segala macam. Sampailah kepada rumah kecil. Yang belum selesai, masih bebatuan, masih kayu. Mereka kemudian mengucapkan salam, sekedar pengen menghangatkan badannya. Dan kali-kali aja ada yang bisa diminum dan dimakan. Begitu dibuka, nenek-nenek yang buka. Terus mereka bilang, boleh gak saya dan teman-teman ini sedikit minum atau makan atau sedikit air apa gimana. Dipersilakan masuk. Begitu masuk, salah satu dari rombongan itu adalah dokter ternama di Pakistan. Yang konon ada 1-2 penyakit yang insya Allah dengan izin Allah dialah spesialisnya di Pakistan itu. Si nenek yang jauh dari mana-mana menerima tamu diantaranya si dokter itu.
Terus berenam ini melihat ada satu anak kecil terbaring lemah. Terus nanya, itu siapa nih? Cucu saya. Dia sakit. Si nenek ini bercerita, saya tidak bisa membawa dia ke kota. Saya tidak bisa membawa dia ke dokter. Saya tidak bisa membawa dia berobat. Dan kata orang, dokter di sini juga nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanya satu dokter yang ada di Islamabad katanya, di Pakistan. Salah satu dari mereka ini dokter ternama itu. Lalu si dokter ini bilang, siapa nama dokternya yang bisa menyembuhkan? Iya, saya minta sama Allah agar Allah membawa dokter Isom ke rumah saya. Saudara, di antara 6 orang itu, dokter Isom ada di situ. Kayak begitu tuh kalau udah diatur sama Allah. Kayak begitu kalau udah diatur sama Allah. Bagaimana kemudian orang itu ada di pesawat, kemudian cuaca buruk, harus mendarat mendadak, kemudian ketemu truk kemudian kelumpur lagi, jalan kaki. Rupanya yang mengundang adalah rintihan dan doa dari si nenek tersebut. Ayo, undang jodoh Anda semua. Ayo, undang duit buat bayar Anda punya hutang. Undang rumah, undang pelanggan, undang tiket haji, undang visa, undang anak, undang cucu yang saudara inginkan. Barangkali Anda punya anak dan mantu, belum hamil-hamil. Ya bagaimana mau hamil? Anak mantu ente dua-duanya laki-laki. Yang benar aja. Nggak benar. Anak ente sama cucu mantu, sama anak mantu harus sepasang. Baru insya Allah bisa punya anak keturunan. Ente doa sama Allah. Pengen ini berubah, pengen itu berubah. Udah, jangan kebanyakan bersokmed. Jangan kebanyakan kita Facebook. Ntar juga di-ban sama Facebook. Udah gak usah, itu punya orang. Yang gak di-ban cuma sejadah. Sejadah kita yang gak di-ban sama Allah. Gak ada orang mau sholat digulung, gak boleh. Dia gak boleh sholat, gak boleh. Gak ada, tiba-tiba malaikat tidur di atas sejadah. Ngapain? Ngalangin dia sholat. Gak boleh. Tapi kalau Twitter punya orang, Facebook punya orang, terserah dia. Dia mau terima, ya dia terima, dia pasang. Dia pajang, dia tayangin. Kalau dia gak terima, di-ban ente. Jangan dah udah, sejadah aja udah. Yuk. Kita benahin negeri kita. Kita kirimin doa terbaik buat teman-teman kita. Kita kirimin doa-doa terbaik buat sahabat-sahabat kita. Sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita kirimin keluarga-keluarga kita agar aman insya Allah. Sampai ketemu pemirsa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.